Selamat siang mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta. Bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan warga negara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua konsep yang sangat penting bagi pilar tegaknya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu ketahanan nasional dan juga bela negara. Kedua konsep ini saling berkaitan erat menjadi fondasi dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang. Mari kita simak materi ketahanan nasional kali ini. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup dari bangsa tersebut. Kita akan mengenal lebih dalam konsep tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki pengertian dan cakupan yang sangat luas. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsep merupakan upaya menanggulangi segala ancaman, baik yang bersifat kultural, material, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan analisis suatu keadaan nasional dari masa ke masa. Sebagai kondisi, ketahanan nasional ini bersifat dinamis, yang dapat meningkat maupun menurun dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan tentang apa, sebab, dan bagaimana negara Indonesia bisa terus bertahan dan berkembang menghadapi ancaman dan juga bahaya. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai strategi ini memiliki 3 hal yang berkaitan dengan. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman mahasiswa. Ketahanan nasional adalah sebagai suatu strategi bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan juga bahaya. Bangsa Indonesia menggunakan strategi yang dinamakan dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra. Ketahanan nasional kita bagi menjadi 5 implementasinya. Yang pertama ada ketahanan ideologi, dan yang kedua ada ketahanan politik, yang ketiga adalah ketahanan pertahanan, kemudian ketahanan sosial budaya, dan yang terakhir adalah ketahanan politik. Masing-masing rumusan tersebut dapat dikembalikan pada 3 wajah ketahanan nasional, atau kita kenal dengan istilah Astagatra, yaitu ada ketahanan nasional sebagai strategi, ketahanan nasional sebagai konsepsi, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional sebagai kondisi. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia ini terdiri dari 8 unsur, atau kita kenal dengan istilah Astagatra atau 8 gatra. Yang terdiri dari 3 gatra dan juga 5 gatra sosial. Masing-masing unsurnya adalah sebagai berikut. Trigatra dikenal dengan gatra letak atau kedudukan geografi. Yang kedua adalah gatra keadaan atau kekayaan alam. Dan yang ketiga adalah kemampuan penduduk. Kemudian, 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu adalah gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan juga gatra pertahanan keamanan. Lalu bagaimana perwujudan ketahanan nasional? Perwujudan ketahanan nasional kita implikasikan pada implementasi bela negara. Bela negara terbagi menjadi secara fisik dan juga non-fisik. Bela negara secara non-fisik dapat merupakan segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air kita, berperan aktif dalam ikut serta memajukan bangsa Indonesia, termasuk dalam upaya penanggulangan ancaman. Dalam pengertian ini, bela negara bersifat non-militer. Wujud bela negara yang kedua adalah bela negara secara fisik. Hal ini dapat dilakukan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara non-fisik juga dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya materi
dalam bab ini adalah tentang geostrategi. Geostrategi didasarkan pada kondisi geografis suatu negara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berbagai strategi negara dalam menghadapi suatu tantangan. Dasar ideologi penyusunan geostrategi di Indonesia adalah Pancasila. Dalam hal ini, geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan geopolitik untuk mencapai tujuan sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan geostrategi geopolitik tidak hanya posisi silang negara Indonesia, tetapi juga aspek kehidupan sosial, meliputi demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Bagaimana perwujudan geostrategi di negara kita? Teman-teman mahasiswa, kita simak materi ini. Yang pertama adalah aspek ideologi. Geostrategi ini ditunjukkan untuk mengatasi berbagai pengaruh dan paham negatif dari dalam maupun luar. Yang kedua adalah aspek politik. Dalam geostrategi ini ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan dan juga ancaman. Dan yang ketiga ada aspek ekonomi. Geostrategi ini diwujudkan dengan adanya kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang dilandaskan pada demokrasi ekonomi. Dan yang keempat adalah aspek sosial budaya. Dalam geostrategi ini diwujudkan dengan mengembangkan peradaban bangsa Indonesia, serta aspek pertahanan keamanan. Geostrategi yang terakhir ini diwujudkan dengan membangun kekuatan, baik fisik maupun militer, dan juga non-militer ini, yaitu melalui pendekatan visi melindungi negara dan juga kepentingan nasional. Ya, tanpa terasa materi kita sudah selesai. Di dalam LMS ini ada tugas mahasiswa, silakan dikerjakan dengan saksama dan juga semangat belajar secara mandiri di LMS ini. Sekian materi dari saya, terima kasih.